Hai Ibu, sebagai orang tua pasti ingin ya memberikan yang terbaik buat si kecil, termasuk dalam hal nutrisi prima. Nutrisi ini penting sekali ya, karena peranannya dalam hal menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil ke depannya. Fakta ya, menurut data dari Riskesdas tahun 2018, sekitar 30,8% anak di Indonesia memiliki tinggi badan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan usianya. Dan juga sekitar 10,2% anak di Indonesia memiliki postur tubuh yang lebih kurus jika dibandingkan dengan tinggi badannya. Hal ini tentunya terjadi karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pemberian nutrisi prima untuk anaknya. Makanya kita sebagai orang tua yang bijak ya harus memperhatikan benar-benar nih pemberian nutrisi untuk anak kita supaya hal ini juga nggak kejadian terhadap anak kita sendiri. Ngomong-ngomong soal nutrisi untuk anak, pernah nggak sih Ibu merasa kebingungan dalam menentukan susu pertumbuhan yang paling baik untuk anak kita? Harus tahu dulu nih ya Ibu, kalau misalkan kita bicara soal nutrisi untuk anak, itu harus meliputi makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien itu terdiri seperti contohnya karbohidrat, lemak, dan juga protein. Dan mikronutrien meliputi vitamin dan juga mineral. Semuanya itu harus didapatkan oleh anak Anda, baik dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari atau susu pertumbuhan yang kita berikan. Jadi pilih sesuai kebutuhan anak Anda. Nah, kemudian kandungan susu pertumbuhan yang paling baik ya, itu seperti apa untuk tumbuh kembang anak prima? Tips dari saya, pertama, kalian harus memilih susu pertumbuhan yang mengandung nutrisi wajib tadi, ya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Ya, itu semua harus ada. Dan jangan lupa, pilih juga susu pertumbuhan yang mengandung 9 asam amino esensial yang lengkap. 9 asam amino esensial itu apa sih? Jadi, 9 asam amino esensial itu merupakan kumpulan dari protein yang luar biasa, yang meningkatkan kinerja dari penyerapan nutrisi yang lain. Jadi, jika nutrisi yang lainnya diserap dengan maksimal, tentunya pertumbuhan dan perkembangan anak juga semakin prima. 9 asam amino esensial ini juga penting sekali dalam menunjang perkembangan kognitif atau kecerdasan anak, juga pertumbuhan tulang dan juga otot anak, makanya penting sekali ya. Kemudian 9 asam amino esensial itu terdiri dari apa aja sih? Kok 9 banget ya? Jadi informasi aja ya buat kalian, 9 asam amino esensial itu terdiri dari vanilalanin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, treonin, triptofan, dan juga valin. Nah, semuanya itu 9 asam amino esensial tersebut tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi benar-benar murni harus didapat dari nutrisi yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, ini fakta menarik ya buat para orang tua. Jadi menurut hasil studi dari National Center for Biotechnology Information, itu dinyatakan kalau misalkan anak kurang mendapatkan satu jenis aja 9 asam amino esensial yang tadi saya sebutkan, itu ternyata bisa loh menurunkan kinerja hormon pertumbuhannya sebesar 34%. Bayangkan misal nih, anak kita tidak mendapatkan semuanya tuh 9 asam amino esensial. Pastinya kinerja hormon pertumbuhannya juga akan semakin turun banget. Bahkan dikatakan bisa mencapai 50% atau lebih. Makanya nih penting sekali untuk para orang tua kalau misalkan memilih susu pertumbuhan untuk anak, lihat-lihat dulu ya kandungan nutrisinya. Pastikan harus lengkap semua nutrisinya ya, nutrisi wajib tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan nggak lupa 9 asam amino esensial itu tadi, supaya pertumbuhan anak ini nggak terhambat. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan ya kandungan nutrisi yang lainnya. Kalau bisa sih juga ada kandungan seperti DHA, sphingomyelin, kalsium, dan juga yang lainnya. Tujuannya untuk menunjang pertumbuhan sel otak si kecil. Ya, supaya anak jadi cerdas, berakal kreatif, dan juga berprestasi. Jadi perpaduan semua nutrisi itu sangat penting ya untuk menunjang pertumbuhan anak jadi semakin tinggi, kemudian semakin cerdas, dan juga semakin prima pastinya. Ayo coba dicek lagi ya susu pertumbuhan yang ada di rumah, dicek lagi apakah sudah melengkapi semuanya dan sudah sesuai atau belum. Silakan komen di kolom komentar, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi.